Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi administrasi publik dari kelas B Universitas Brawijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdiah, SAP MAP. Saya pernah mendengar sebuah quotes dari Steve Maraboli yang isinya adalah having a goal with no plan of action is like wanting to travel to a new destination without having a map. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membuat tujuan tanpa adanya perencanaan itu akan menjadi sia-sia. Jadi, setiap manusia atau setiap orang yang ingin mencapai tujuannya haruslah memiliki sebuah perencanaan agar tujuan yang dicapai dapat terjadi dengan cara yang jelas dan dengan waktu yang cepat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan sebuah kegiatan yang pernah saya buat dan dengan memperhatikan konsep 5W1H serta unsur SMART. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana perencanaan yang saya buat ini dapat terjadi. Pertama, saya akan menjelaskan dengan konsep 5W dan 1H. What? Jenis usaha yang saya jalani yaitu usaha menjual tas dengan nama Thrifting by Jorlin, di mana saya menjual koleksi tas pribadi yang sudah digunakan dengan kualitas yang masih bagus. Yang kedua adalah why. Alasan saya memilih bisnis ini karena saya melihat adanya potensi barang-barang berupa tas yang saya miliki untuk dijual, sehingga tas tersebut dapat berguna untuk orang lain dan dapat menghasilkan uang. Yang ketiga adalah who. Siapakah yang terlibat dalam perencanaan bisnis ini? Dalam menjalankan bisnis ini, saya bekerja sama dengan mama, kakak, dan adik saya. Kami memiliki peran masing-masing, di mana mama berperan sebagai penyeleksi barang yang akan kami jual. Lalu ada kakak saya yang bertugas untuk memotret barang-barang yang akan dijual, kemudian memposting ke toko pada aplikasi yang saya miliki. Lalu ada adik saya yang berperan sebagai admin untuk melayani pembeli di aplikasi tempat saya berjualan. Dan yang terakhir adalah saya sendiri. Saya berperan sebagai pengemas barang yang akan dikirim kepada pembeli. Yang keempat ada where, di mana saya melakukan jual beli ini. Saya melakukan jual beli ini di aplikasi e-commerce Carousel. Saya memilih aplikasi ini karena 3 hal. Yang pertama, aplikasi ini lebih mudah dipakai. Lalu aplikasi ini juga terpercaya dan akurat. Dan yang terakhir, aplikasi ini bebas biaya admin sehingga cocok untuk digunakan oleh pemula. Yang kelima ada when. Kapan saya menjalankan bisnis ini? Berawal dari kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan saya untuk tetap di rumah saja, sehingga memunculkan sebuah ide untuk menjual tas tanpa harus mengeluarkan modal. Dengan perencanaan yang matang dan jumlah produk yang memadai untuk dijual, maka saya memberanikan diri untuk membuka toko di aplikasi Carousel yang saya punya. Yang keenam atau yang terakhir adalah how. Bagaimana cara saya menjalankan usaha ini? Dalam menjalankan usaha ini, peran masing-masing anggota sangatlah dibutuhkan. Yang pertama kali kami lakukan adalah mengumpulkan tas yang ada di rumah dan memilih mana yang layak untuk dijual. Kemudian kami membuat akun di aplikasi Carousel.
Lalu tas yang sudah dipilih tadi kemudian difoto dan diposting ke toko pada aplikasi Carousel yang kami miliki dengan kategori tas berukuran kecil hingga berukuran besar dengan berbagai bentuk yang dapat digunakan oleh wanita baik remaja maupun dewasa. Setelah akun terbuat dan foto telah diposting, lalu kami memberi pelayanan yang baik terhadap pembeli dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan, dan tidak lupa kami selalu mengecek aplikasi tersebut setiap hari. Tadi kita sudah membahas dengan menggunakan konsep 5W dan 1H. Sekarang kita akan membahas dengan menggunakan konsep SMART. SMART terdiri dari spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time-bound. Yang pertama, ada spesifik. Target yang harus ditetapkan harus spesifik atau jelas, sehingga memiliki kesempatan lebih tinggi untuk tercapai dibandingkan dengan target yang umum. Dalam melaksanakan usaha ini, kami menetapkan sebuah target, yaitu dalam sebulan maksimal penjualan harus 600.000, yang kemudian hasil ini akan dibagi dua menjadi pendapatan dan sebagai modal untuk membeli jika persediaan barang sudah habis. Yang kedua, ada measurable atau dapat diukur. Target penjualan harus dapat diukur dengan mudah apakah penjualan tersebut telah tercapai atau belum. Nah, dalam usaha ini, target yang kami buat yaitu penjualan 1 bulan pertama harus sebanyak 4 barang. Maka, bulan selanjutnya bertambah menjadi 7 barang, sehingga dengan target ini, usaha kami dapat diukur. Yang ketiga, ada attainable atau yang dapat dicapai. Dalam berusaha, haruslah menentukan target yang memiliki peluang lebih untuk dicapai. Dalam perencanaan ini, saya membuat target pendapatan yaitu 1 bulan pertama sebanyak 600.000 dan bulan berikutnya bertambah menjadi 800.000. Dengan menggunakan angka atau nominal tersebut, saya akan memiliki peluang untuk mencapai hasil tersebut. Tetapi harus diikuti juga dengan usaha yang saya berikan. Yang keempat ada realistik. Target bisnis yang ditetapkan harus realistis dengan mengetahui batas kemampuan. Nah, di sini target penjualan saya mengharuskan untuk menyeimbangi dengan kualitas barang yang saya miliki. Lalu yang terakhir ada time bound atau batas waktu. Dalam setiap perencanaan pasti harus memiliki batas waktu. Di sini saya memberikan dalam berusaha pasti ada batas waktu yang harus ditetapkan. Dalam usaha ini, saya memberi batas waktu dalam setahun barang harus habis terjual. Dengan saya memberikan batas waktu ini, maka dapat memotivasi setiap saya dan anggota untuk lebih rajin lagi melaksanakan pekerjaan yang harus dikerjakan. Demikian pembahasan menggunakan konsep SMART. Lalu yang terakhir, apakah perencanaan saya ini berhasil? Jawabannya adalah iya, saya sudah menjalankan usaha ini sebanyak 3 bulan sampai dengan saat ini. Lalu apa yang membuat perencanaan ini dapat terjadi? Yang pertama adalah saya melihat adanya peluang untuk berusaha. Yang kedua adalah saya tetap bersabar dalam menjalankan usaha ini. Karena setiap melakukan usaha pasti dibutuhkan kesabaran untuk mencapai kesuksesan. Yang terakhir adalah saya selalu berdoa agar
usaha yang saya jalankan ini dapat berjalan. Demikian presentasi yang dapat saya. SMART terdiri dari spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time bound. Yang pertama, ada spesifik. Target yang harus ditetapkan harus spesifik atau jelas sehingga memiliki kesempatan lebih tinggi untuk tercapai dibandingkan dengan target yang umum. Dalam melaksanakan usaha ini, kami menetapkan sebuah target, yaitu dalam sebulan maksimal penjualan harus 600.000, yang kemudian hasil ini akan dibagi dua menjadi pendapatan dan sebagai modal untuk membeli jika persediaan barang sudah habis. Yang kedua, ada measurable atau dapat diukur. Target penjualan harus dapat diukur dengan mudah apakah penjualan tersebut telah tercapai atau belum. Nah, dalam usaha ini, target yang kami buat yaitu penjualan 1 bulan pertama harus sebanyak 4 barang. Maka, bulan selanjutnya bertambah menjadi 7 barang, sehingga dengan target ini, usaha kami dapat diukur. Yang ketiga, ada attainable atau yang dapat dicapai. Dalam berusaha, haruslah menentukan target yang memiliki peluang lebih untuk dicapai. Dalam perencanaan ini, saya membuat target pendapatan yaitu 1 bulan pertama sebanyak 600.000 dan bulan berikutnya bertambah menjadi 800.000. Dengan menggunakan angka atau nominal tersebut, saya akan memiliki peluang untuk mencapai hasil tersebut. Tetapi harus diikuti juga dengan usaha yang saya berikan. Yang terakhir adalah time bound atau batas waktu. Dalam usaha ini saya memberikan batas waktu yaitu selama setahun barang harus habis terjual. Dengan ini juga dapat memotivasi saya dan anggota saya dalam untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adalah apakah perencanaan yang saya buat ini berhasil atau tidak? Jawabannya adalah iya. Saya sudah menjalankan usaha ini selama 3 bulan. Lalu, yang memotivasi saya untuk menjalankan usaha ini adalah pertama, adanya peluang saya untuk berusaha, adanya niat saya untuk berusaha, dan yang ketiga adalah dukungan dari orang-orang di sekitar. Lalu, apa yang membuat saya tetap menjalankan usaha ini? Yang pertama adalah sabar. Dalam menjalankan usaha diperlukan kesabaran untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah saya rajin dalam mengecek aplikasi yang saya miliki untuk mendapatkan peluang dalam menjual tas. Demikian.